Kayak jadi kakak pas pertama kali kayak tahu kakak hamil sama Aisyah gitu kakak ngapain? Jadi yang kita harus lakuin itu pertamanya nyari Frauenarzt. Tapi sayangnya waktu itu aku nggak punya Frauenarzt nih sebelum hamil. Itu kesalahan menurut aku karena sebaiknya saya udah tahu Frauenarztnya dulu gitu. Jadi udah tahu tinggal ngadain doang. Nah karena aku waktu itu nggak ada, akhirnya telepon Frauenarzt. Ternyata susah, itu di Jerman susah banget. Nyoba 3 atau 4 Frauenarzt itu ditolak karena udah full, karena setiap Frauenarzt punya kuota kan. Terus dapet itu pun kayak nego banget, kayak tolonglah udah hamil ya gitu kan. Nah, akhirnya ya udah Melden datang hari dapat termin secepatnya gitu kan. Waktu itu aku hamil 4 minggu sadarnya. Udah kita harus tes pack dulu kan, ditanyain yang tes packnya udah positif belum gitu. Tapi didapat jadwal kontrolnya tuh pas setelah pekan ke-6. Itu udah dapat termin, ya udah setelah itu dapat ada namanya muter pas apa bukunya ibu hamil. Terus pokoknya mulai dapat jadwal, langsung dapat jadwal sampai 6 bulan atau 4 bulan gitu. Langsung dapat jadwal setelah daftar itu. Proses tanggalnya 2 Maret. Iya. Jadi udah ada langsung kan udah dapat buku, udah dapat muter pasnya itu. Pas di yang 6 minggu hamil itu langsung dikasih 4 bulan kemudian gitu, waktu 3, pokoknya yang sampai beberapa kali gitu lah. Jadi ini kak kayak selama kan kakak ini udah ngelakuin semua prosesnya nih ya. Kayak rating melahirkan di Jerman kakak bakal rating berapa? Berapa ya? 8. Soalnya aku kayak untuk yang rumah sakitnya bagus, cuman aslinya aku nggak pingin rumah sakit yang itu. Oh kenapa? Aku rencananya mau yang UKM kan yang dekat, tapi tiba-tiba full aja gitu full, ya? tanpa, maksudnya kayak nggak dapat info apa-apa, terus langsung tiba-tibanya itu kan kayak butuh Vorbereitung lagi ya gitu-gitu. Untungnya banget sih, jadi karena anak pertama aku kerajinan waktu itu ikut ada yang namanya Kreisalfurung. Jadi kita Kreisalfurung. Apa ya? Jadi kayak Einführung tapi untuk persalinan, tempat persalinan. Jadi perkenalan tempat persalinan. Jadi aku ada ikut Kreisalfurung itu ke 2 rumah sakit. Padahal aku sudah rencana 1 rumah sakit aja fokus gitu. Tapi saat itu aku pingin aja gitu yang satunya juga. Coba. Ternyata yang satunya penuh, akhirnya aku ke yang rumah sakit satunya itu. Malah bagus ya sebenarnya. Kalau misalnya pas itu kakak nggak ada yang 2 gimana dong ya? Itu jadi bener-bener nggak ada bayangan nanti gimana gitu kan. Berarti bisa mati di situ dong. Nah, itu tuh udah maksudnya tiba-tiba gitu kan. Waktu itu sempat tanya-tanya sih sama teman-teman yang hamil. Biasanya itu ngedaftarin kita mau lahiran di rumah sakit A gitu tuh dari jauh-jauh hari. Aku juga sempat tanya waktu Kreisalfurung itu ke rumah sakit itu. Mereka bilang bisa direct aja langsung datang. Apalagi kalau kita nggak ada keluhan sebelumnya gitu, nggak ada histori sesar atau apa gitu, atau keguguran gitu kan. Terus udah tuh kan, udah dapat informasi pas 8 bulan kalau nggak salah. Si Frauenarzt nanya lagi, kamu mau ke rumah sakit mana? Itu nanti ada ditanyain kayak gitu. Udah kan kejawab ke sini gitu kan. Oke, dia teleponkan langsung, Frauenarzt tuh nelpon langsung ke rumah sakit. Aku punya pasien nih mau di situ, gimana prosesnya gitu. Langsung datang aja, jawabannya sama. Ya udah, akhirnya pas mau lahiran beneran mau langsung datang kan. Mereka bilang paling nanti telepon aja pas mau berangkat biar kita paling nggak siap-siap handshoe atau apa nyiapin dikit aja. Ternyata pas ditelepon penuh bilangnya. Iya makanya gimana coba, padahal udah bikin termin, udah tanggal. Nggak mau, mereka nggak mau. Aneh banget. Udah 2 kali ditanyain itu. Cuman makanya pas itu untung banget ya kakak ada rumah sakit 2, soalnya kalau nggak ada gimana? Takutnya tiba-tiba ditolak semuanya gitu. Iya kan makanya. Terus pas pagi habis melahirkan pagi tuh jam 9 suami baca berita rumah sakit yang kita mau datengin tapi nggak jadi itu emang lagi kekurangan orang, personal mangel, kekurangan pekerja. Mungkin mereka tiba-tiba kurang pekerja gitu di hari itu, makanya tidak ditolak bisa jadi. Dan mereka dapat protes gitu loh, dapat petisi dari pasien gara-gara main asal nolak. Tapi puji Tuhan. Kakak udah nikah nih ya sama udah punya suami kan ya. Itu kakak sebenarnya
nggak sih sebenarnya ngelahirin di Jerman, bukan ngelahirin di Indo? Oh, ngelahirinnya di Jerman Iya, ya? kayak kakak pengennya memang di Jerman ya? Iya, justru kayak masuk dalam salah satu list dreamnya gitu. Pernah ngerasain sekali lahiran di Jerman itu, pernah nulis kayak gitu. Emang pingin tahu gimana sih lahiran di Jerman. Katanya kan fasilitas lahiran di Jerman tuh enak, bagus gitu lah. Pengen aja ngerasain. Jadi segala fasilitas yang ada itu pengen dicoba. Yang kayak tadi itu ada juga Vorbereitungskurs, Geburtsvorbereitungskurs itu gratis juga kan. Cobain pokoknya yang Hebamme, panggil ke rumah, bidan itu panggil ke rumah juga dicobain sama kayak gitu. Itu gratis memang semua orang atau cuma karena kita student gitu ya makanya nggak bayar? Semua orang kan di rumus masing-masing kan. Kayak misalnya orang kerja lebih agak mahal aja gitu, tapi nanti pas di lahiran ya gratis. Terus gimana nih, kan kakak udah mencoba semua fasilitasnya nih, apakah semuanya memuaskan? Iya, aku sih sejauh ini puas sih. Total proses lahiran di Jerman mungkin nilainya ratingnya 8 kali ya, maksudnya dari 0 sampai 10 gitu. 8. Paling gak enaknya minus 2-nya itu paling apa sih bidannya kayak gitu ya. Bidannya jahat? Nggak jahat sih sebenarnya, lebih ke aku ngerasa, aku nggak tahu ya di Indo gimana, cuman aku ngerasa terlalu disuruh mandiri banget. Kalau aku habis begini jam 6 pagi, hari itu masih dikasih makan diambilin, diambil ke kamar. Besoknya hari kedua nih kan masih sakit tuh dia kan, makan ke kantin ini jalan kaki. Iya, bawa box bayi gede, dorong sendiri ke kantin, makan sendiri, ngambil sendiri, dan itu 3 kali kayak gitu. Aduh. Itu jalannya masih susah ya, sama ke tempat. Jadi besok paginya tuh anak kita harus diperiksa Uains Untersuchungseins gitu, bawa sendiri juga. Jadi kita besoknya tuh ngapa-ngapain udah sendirian, bener-bener udah apa sendiri gitu. Iya, aku kayak ngerasa kayak aduh, maksudnya kayak apa namanya, kalau kita nggak ada keluhan makin mereka buat kita latihan sih, maksudnya bagusnya latihan. Cuman nggak enaknya lagi kalau di Indonesia kita bisa panggil keluarga ya, nginep bareng. Di sini nggak bisa ya? Di sini nggak boleh, kecuali kita pesen kamar family. Itu suami nggak bisa, kayak nggak cukup? Nggak 24 jam, cuma besuhan di jam besuh aja, jam 8 malam kalau nggak salah. Nggak ada pilihan upgrade gitu ya, kayak misalnya kakak mau kamar, kan ini kakak bayar semuanya tuh pakai versi ruang student kan ya, kalau misalnya kamarnya juga bayar dari versi ruang student kan ya? Iya, kita bisa ekstra kamar yang family, tapi kalau lagi kosong kamarnya. Oh, bukan gara-gara duit. Iya, mungkin itu juga, mungkin ada yang first class, mungkin ya yang first room sharingnya lagi ya, bisa bayar. Itu waktu itu kalau yang rumah sakit itu 250 per malamnya. Itu aku ngerasanya lebih ke sananya, proses sananya, bukan fasilitas rumah sakitnya. Sama kalau yang rumah sakitnya cuma yang tadi bidannya so-strict itu gitu. Udah, aku mau tanya ini deh, kayak kan kakak pertama kali ngelahirin kan ya, terus kayak kakak ngelahirinnya di negara yang asing gitu loh, kayak bukan di Indo gitu loh. Kakak takut gak kayak pas tau kayak hamil, kayak ya ampun aku harus ngelahirin di Jerman? Enggak, aku sih enggak. Kenapa enggak? Karena nggak tahu ya, aku bayanginnya kayaknya lahiran di Jerman lebih aman gitu sih, maksudnya kayak dari segi dari segi kesehatan, pokoknya bidang kesehatannya, medisnya atau alat-alatnya kayak lebih memadai menurut aku, yang aku dapat info gitu ya, dibandingin di Indonesia, negaraku kayak gitu. Terus waktu itu nggak kepikiran Indonesia juga karena kan bayinya lahir, mau ke Jerman harus pisah dong. Iya sih. Nanti masa mau pisah sama anak gitu kan. Jadi kalau di sini maksudnya kan dia udah ikut langsung, itu juga pertimbangannya. Lahiran keluar duit nggak, apa cuman yang kamar itu doang kan yang dibilanginnya. Nanya juga di rumah sakit, kalaupun sesar tetap gratis juga kok, makanya. Oh, tetap gitu ya? Tetap gratisan aja. Sama vaksin ada yang bayar, tapi kakak vaksin apa sebelumnya? ada yang pas hamil tuh ada vaksin, aku lupa macam-macam. Ada macam-macam? Tidak. Karena kita kan vaksin yang kayak Indo, tetanus kayak gitu-gitu tuh. Itu ada yang aku lupa vaksin apa, kita ada yang wajib pas mau hamil, pas lagi hamil. Nah kalau ada yang lainnya itu enggak
wajibin ya nggak aku ambil. Kalau yang wajib aku ambil. Terus kayak apa sih, kan kakak keluarganya kakak kebanyakan di Indo kan ya? Iya. Itu kayak kakak kalau misalnya bandingin kayak cerita kelahirannya kakak di sini sama mereka yang di Indo gitu, apa sih bedanya? Kalau yang aku jadi tahu tuh biasanya gara-gara aku cerita ke keluarga, terus baru mereka pada bilang wah enak itu deh gitu, Enak kan mesti pokoknya jawabannya itu hampir rata-rata wah enak itu deh kayak gitu. Macem-macem ya, mungkin yang dari yang waktu Kraisal Furung aja, waktu mengenali rumah sakitnya aja kan ada videonya gitu lah, saya video share ke keluarga gitu. Itu ruangan melahirkannya udah kayak ruangan, maksudnya melahirkan di Indo yang bayar mahal gitu. Udah yang VIP gitu ya. Udah yang VIP gitu. Terus waktu ke Perawan Arts-nya juga yang kayak pemeriksaannya tuh lengkap banget di sini. Terus pergi ke Frauen Arts-nya ini tuh kakak diceknya gimana? Apa sih bedanya sama kayak aku yang sebenarnya nggak hamil gitu? Bedanya juga yang sama di Indo ya. Kalau di Indo dulu ya nih ya. Itu versi kakakku ya yang di Kalimantan yang dokternya bukan yang di Jakarta gitu ya. Aku nggak di Jakarta. Itu periksa kandungannya. Kalau di sini lewat bawah. Yang pertama kali lewat bawah pakai alat. Oke. Periksa kandungannya. Namanya kalau di Indo itu pas USG. USG-nya tuh yang USG vagina kalau di sini. Terus kalau di Indo tuh kalau kakakku itu langsung USG-nya tuh yang udah perut. Kalaupun USG pas masih muda, hamil muda tetap di perut. Jadi kurang jelas katanya. Yes, apalagi sih yang kayak disuruh-suruh sama dokter Jerman yang biasanya nggak pernah dijelasin di Indo, kayak rutinitas apa gitu. Itu mereka tuh yang kayak di sini tuh lebih ke nenangin alas gut, semuanya tuh kayak alas gut gitu loh. Karena ibu hamil juga nggak boleh stres kan. Iya. Aku tuh kayak udah banyak kayak misalkan waktu itu ukuran bayiku di perut kayak belum segede yang targetnya. Maksudnya kayak dokter di sini nggak usah terlalu fokusin ke sana. Maksudnya aku senangnya ke sana sih. Bidanku juga kayak gitu. Kayak ada kayak tips-tips lain yang dibilangin ke dokternya nggak, yang biasanya kakak nggak pernah lihat di YouTube gitu, misalnya dia bilangin something gitu. Kalau aku waktu itu pas melahirkan sih yang aku ngerasa beda. Jadi aku tuh melihat proses lahiran normalnya orang-orang gitu. Pokoknya apa sih kayak kalau kita mau lahirin misalnya kita kayak cari tahu posisi melahirkan yang nggak sobek nantinya, posisi melahirkan gitu lah. Itu tuh semuanya posisi melahirkannya itu kayak di Indonesia mungkin yang kayak ngangkang kayak gitu-gitu ada beberapa. Nah pas di sini itu aku mau praktekinnya kan begitu gitu kan, versi yang udah aku pelajarin di Indo gitu kan, ya versi Indo. Ternyata pas di rumah sakitnya aku disuruh posisinya itu yang aku tuh nggak pernah tahu. Pokoknya kayak kita tuh tiduran miring. Iya miring, aku melahirkan miring, kakiku cuma satunya nempel kasurnya, satunya dikangkangin. Itu cara melahirkannya begitu tuh? Iya, jadi aku miring ke kanan. Dan kenapa gitu ya? Iya, dan itu lebih enak ternyata. Jadi aku kan sempat persuh nyoba sendiri gitu kan yang versi Indo. Bahkan kakakku kan ada yang sudah 8 kali melahirkan tuh. 8 kali? Katanya 8. Oke. Itu disaranin, dia nanti kalau ngangkang tuh pokoknya jangan sampai keangkat pantatnya. Ternyata pas di sana itu karena kita posisinya agak tiduran itu lebih rileks. Aku nggak ngerasa ngangkat pantat, kata suami aku cuma angkat dikit aja. Kayak habis itu proses habis kelahirannya gimana kak? Kayak kan udah keluar tuh, terus sempat shock sih aku. Kenapa shock? Aku 4 hari di rumah sempat shock, yang nangis yang kayak gitu. Yang itu gara-gara hal sepele itu karena kan pokoknya lahiran Jumat. Aku shock itu hari Selasa kayaknya. Aku pulang ke rumah hari Minggu kan. Oke, sehari masih aman. Hari kedua mulai puyeng tuh kayaknya. Suami juga shock dengan keadaan baru. Sebenarnya lebih ke keadaan baru terus aktivitas baru, jadi kayak kaget gitu. Suami kayak capek juga gitu. Aku juga capek gitu kan. Terus itu kayak cuma hal sepele aja gitu, aku baper sampai nangis. Terus aku yang kayak ya kok susah banget sih ngurusin ini. Pokoknya muter-muter di otak kayak apa sih, pokoknya sempat 2 jam merasakan banyak penyesalan gitu. Pokoknya udah lahiran kayak gitu-gitu terus aku ngerasa wah ini nggak boleh diterusin nih, karena pas saat itu aku nggak tahu ya itu namanya baby blues atau bukan, cuman aku ngerasa mungkin itu baby blues ya, karena aku sempat yang kayak
kan bilang suami anaknya nangis tuh, aku nggak mau nyusuin Nah, kenapa? karena aku ngerasa pokoknya iya nggak mau, padahal aku sebenarnya sama suamiku saat itu. Tapi aku malah jadi anaknya juga yang kena gitu kan. Untungnya suamiku masih netral, jadi anaknya dia yang nenangin dulu. Tapi dia sempat jerit-jerit, haus, kehausan, pengen minum, tapi buktinya udah mau ngasih. Iya, nggak mau ya. Dokternya kayak sebelum ngelepas kakak pulang itu dia bilang apa gitu, nggak cara ngurus bayinya, tipsnya apa? Sebelum kita pulang itu kita ada namanya U2, ultrasound U2. Terus selesai baru kita pulang. Kayak dibilang ini kesehatan anaknya begini, kesehatan si kita juga diperiksa yang sama as di rumah sakit. Selama aman ya udah pulang. Maksudnya kayak oke aja sih. Cuman ditanya ada bidan ke rumah nggak? Ada waktu itu. Jadi akhirnya yang mengawasi kesehatan kita dan anak kita tuh bidan selama kedepannya. Terus nanti ke Frawan Arts ada lagi 1 bulan setelah lahiran. Itu kita ada yang masih keluhan apa enggak 15%, 30%. Yang sesuai kita minum biasanya. Oh itu bukannya nggak boleh kasih anak? Orang Indo di sini semua anaknya pakai itu. Iya, rata-rata. Tapi kan itu susu. Kan susu segar. Apakah beneran segar? Aku juga nggak tahu. Tapi nggak tahu, aku nggak ngerti ya itu force lab dokter apa enggak. Aku karena belum nyampe anak umurnya belum segitu ya. Soalnya pas aku kecil kayaknya tuh pada susu bubuk gitu Iya, kan ya, formula. kita di Indo Kayak gitu. harus ada somethingnya gitu. Oh, itu lagi bedanya di sini. Kalau di Indo ibu hamil ada susu hamil. Di sini nggak dikasih. Di sini aku nggak dikasih apa-apa, aku cuma dikasih vitamin kecil tapi udah include semuanya gitu loh. Jadi nggak banyak vitamin yang macam-macam, lebih ke disuruh makan buah langsung, ikan langsung yang benar-benar yang langsung. Nggak, vitaminnya itu nggak banyak. Kalau di Indo katanya banyak. Oke. Macam-macam. Kayaknya sih. Untungnya ya saya. Mau